Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana Ramadana syahrul mubarak fihi rahmah wal maghfirah wan najatu minan nar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita, dan salah satu nikmat yang sangat besar adalah dipertemukannya kembali kita dengan bulan yang penuh berkah, yaitu bulan Ramadan. Sebagaimana kita tahu bahwa bulan Ramadan memiliki banyak julukan seperti Syahrul Syam, Syahrul Maghfirah, Syahrul Rahmah, Syahrul Quran, Syahrul Najah, dan Syahrul Salamah. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami menyampaikan tema berkaitan dengan Ramadan sebagai Syahrul Najah. Hal ini dipentingkan karena kita saat ini berada di era revolusi industri 5.0 yang banyak sekali tantangannya. Sehingga kita sebagai umat Islam juga harus melakukan penyiapan-penyiapan tersebut. Oleh karena itu, maka pada kesempatan ini kita akan mencoba mengeksplorasi apa sesungguhnya Syahrul Najah tersebut. Ramadan disebut sebagai Syahrul Najah. Mengapa hal ini dikatakan demikian? Karena Allah sendiri telah menyiapkan sekian banyak kesuksesan ketika kaum muslimin yang beriman mengerjakan amalan-amalan ibadah yang ada di bulan Ramadan. Setidaknya pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan 3 hal. Disebut sebagai Syahrul Najah atau bulan kesuksesan karena yang pertama, bagi kaum muslimin muslimat yang melaksanakan ibadah bulan Ramadan secara maksimal, maka dia akan mencapai kesuksesan spiritual. Yang kedua adalah kesuksesan pengendalian diri. Dan yang ketiga adalah kesuksesan keberkahan rizki yang diperolehnya. Yang pertama berkaitan dengan kesuksesan spiritual. Di sini setidaknya ada 2 tahapan yang bisa dilakukan oleh orang muslim. Yang pertama adalah orang yang berpuasa pada bulan suci Ramadan, maka dia akan sukses mendapatkan pengampunan atau maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Bukhari termasuk juga oleh Muslim mengatakan bahwa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang berpuasa karena lillah dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Hal ini artinya melalui puasa maka orang muslim yang beriman itu akan mendapatkan pengampunan. Pengampunan adalah hakikat yang sesungguhnya dari kesuksesan tersebut. Tetapi kesuksesan ini sama Allah itu akan lebih sukses lagi derajatnya adalah ketika kita sampai di level dekat kepada Allah. Qoribun ilallah, zulfa. Atau dalam hal ini untuk memperoleh derajat zulfa itu kita kembali teringat dengan kenapa Allah mewajibkan kepada umat Islam yang beriman untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu sekalian bertakwa. Nah, berarti tujuannya adalah supaya umat Islam yang beriman itu la'allakum tattaqun, meraih derajat ketakwaan. Sedangkan ketakwaan itu adalah bagaimana kita mencoba mengikuti apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Hal ini menjadi bagian dari proses ya
yang disebut takwa tadi, dan endingnya adalah zulfa. Jadi zulfa itu adalah hasil dari kita bertakwa. Nah, kalau orang sudah mendapatkan pengampunan dan mendapatkan derajat ketakwaan, maka inilah hakikat tertinggi dari kesuksesan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kembali kepada kesuksesan yang kedua, yaitu kesuksesan untuk melakukan pengendalian diri. Dan ini sangat relevan ya dengan konteks kehidupan revolusi industri 5.0, di mana biasanya masyarakatnya kebanyakan mengalami sakit mental, stres, dan lain sebagainya. Nah, bulan Ramadan ini menyediakan kepada umat Islam dengan melakukan ibadah puasa itu supaya dia bisa melakukan pengendalian diri. Pengendalian diri untuk tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah, atau pengendalian diri untuk terus melakukan kegiatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mampu melakukan pengendalian diri, maka sesungguhnya dia telah meningkat kecerdasan emosionalnya, telah meningkat kecerdasan intrapersonalnya. Dan oleh karena itu, inilah yang disebut dengan kesuksesan yang kedua, yaitu kesuksesan pengendalian diri. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kembali kita kepada jenis kesuksesan yang dijanjikan oleh Allah melalui ibadah Ramadan adalah kesuksesan berupa keberkahan atas rizkinya. Kaum muslimin pasti sangat paham sekali bahwa beberapa ibadah yang bisa dijalankan oleh kaum muslimin pada saat bulan Ramadan itu adalah bersedekah. Minimal bersedekah makanan atau bersedekah minuman. Baik berupa takjil, menyediakan buka puasa dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk dari bersedekah. Nah, sedekah ini di satu sisi ini adalah bagian dari bagaimana kita memiliki kecerdasan sosial, sehingga ini akan berkolaborasi dengan kecerdasan intrapersonal dan sosialnya. Maka orang yang cerdas secara interpersonal kemudian di-inline-kan dengan kecerdasan sosialnya, maka sesungguhnya dialah orang yang sukses. Ada kalanya orang tidak memiliki kecerdasan sosial menyebabkan dia terasing dengan lingkungan sosialnya. Ramadan memberikan media bagi umat Islam untuk meraih kesuksesan, keberkahan atas rizkinya. Baik rizki berupa material maupun rizki berupa ilmu dan lain sebagainya. Jadi semangatnya adalah berbagi. Dengan berbagi, maka sesungguhnya kita telah menjadi sebaik-baiknya manusia. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberikan kemanfaatan. Dengan berbagi, maka benefit diperoleh orang lain. Maka ketika benefit diperoleh orang lain, maka akan bertambah kebaikan lagi. Ini yang disebut dengan keberkahan rezeki, sebagai kesuksesan yang ketiga yang dijanjikan oleh Allah melalui bulan Ramadan ini. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, demikian sekilas singkat tentang 3 alasan kenapa bulan Ramadan disebut sebagai Syahrun Najah atau bulan keselamatan atau juga bulan kesuksesan, karena di dalamnya memang sudah disiapkan oleh Allah supaya umat Islam yang menjalankan ibadah Ramadan meraih kesuksesan. Dan iktibar yang kita bisa ambil dari penamaan Syahrun Najah ini adalah bahwa tidak ada kesuksesan yang hakiki kecuali kesuksesan yang orientasinya adalah kepada gharad atau kepada keabadian. Maka mari kita bisa bersama-sama meraih kesuksesan tersebut sebagai bahan untuk kita menyongsong dan melaksanakan kehidupan yang lebih baik lagi di era revolusi 5.0. Terima kasih, segala hilaf mohon dimaafkan, dan semoga kita tergolong orang-orang yang sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.